Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Kami muliakan Bapak Penasehat Masjid Aniyatur Rahimin, Pak Haji Murdani Akil, dan segenap penasehat yang lainnya yang kami muliakan. Yang kami muliakan Ketua Masjid Aniyatur Rahimin Bapak Karman, segenap kepengurusannya, Bapak Haji, Ibu Haja, jamaah Masjid Aniyatur Rahimin yang insya Allah kita semua di pagi hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itu kita pergunakan niat taqarrub ilallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang kita niatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, sahibul Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang tua kita, keturunan kita diakui menjadi umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Aniyatur Rahimin yang saya muliakan, sebelum kita mulai, kita Fatihah yang pertama untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini, beliau-beliau mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mendoakan suratul Fatihah kepada para donatur Masjid Aniyatur Rahimin, siapapun beliau yang memperjuangkan tegaknya berdirinya masjid ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar usaha beliau-beliau sehingga pada pagi hari ini
kita bisa menikmati ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau pun mendapatkan jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biridhatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natawassalu bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا para donatur masjid Aniyatul Rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Aniyatul Rahimin yang saya muliakan, alhamdulillah minggu lalu kita membahas tentang bab ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Qadi Asy-Syifa bit-Ta'rif Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad, bahwa ziarah kubur ke makam Nabi Muhammad adalah min sunanil muslimin, disunnahkan bagi kaum muslimin. Kita membahas tentang beberapa hadis oleh yang diriwayatkan oleh para ulama. Hadis yang telah kita bahas, Al-Madinah fiha qabri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu fiha qabri. Kota Madinah itu di dalamnya ada makamku. Wa biha baiti. Kota Madinah itu tanahku. Wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin. Di kota Madinah itu ada rumahku dan tanahku, hak bagi setiap muslim ziaratuha, untuk ziarah ke kota Madinah. Akhrajahu Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah ke makamku, wajabat lahu syafaati, wajib bagi orang yang ziarah itu kelak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri. Barang siapa yang salawat kepadaku inda qabri, di samping makamku, sami'tuhu, aku mendengarkan bagi orang yang bersalawat kepadaku. Wa man shalla, barang siapa yang bersalawat kepadaku na'iyan, jaraknya jauh, bulightuhu, maka salawat itu dengan jarak yang jauh sampai kepadaku. Wa an Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, inna lillah, sesungguhnya Allah mempunyai malaikatan sayyahin, punya malaikat yang namanya sayyahin. Sayyahin ini malaikat yang tugasnya keliling jagat raya. Yuballighuni, tugas malaikat sayyahin ini menyampaikan kepadaku an ummati, dari umatku, assalam, yang menyampaikan salam. Maka salawat itu ada salamnya juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu salawat ya. Kalau ada salamnya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusallu
'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada salawat, ada salamnya. Itu yang sempurna. Terus hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna ahadan la yusalli alayya, sesungguhnya bagi seseorang yang bersalawat kepadaku illa uridat, kecuali sampai salatuhu, salawatnya, alayya kepadaku, hina yafruhu minha, ketika selesai membaca salawat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu rajin salawat, selesainya salawat tadi langsung kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sudah sampai, Bu. Kata Rasulullah, sudah sampai ke Nabi Muhammad. Selesai engkau membaca salawat, salawat itu sampai kepadaku, ujar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku inda qabri, di samping makamku, wakalallahu biha malakan, maka Allah mewakilkan bacaan salawat dari umat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat, ya belughuni, sampai kepadaku, wa kufiya amrud dunya wa akhiratuh, dicukupkan segala urusan dunia dan akhiratnya bagi orang yang membaca salawat. Wa kuntu lahu syafi'an, maka aku wajib, kata Nabi Muhammad, bagi orang yang salawat kepadaku, syafi'an, nanti di yaumil qiyamah, sebagai penolongnya, Bapak Ibu. Au syahidan, atau saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama dulu, para kiai-kiai dulu, ketika diminta, kiai, para ulama, saya minta amalan apa yang untuk saya ini, yang bagus saya amalkan. Baca sholawat banyak-banyak. Pak Yai, saya punya hajat ini, kira-kira amalan apa yang bisa menjadi wasilah saya untuk tercapainya setiap apa yang saya niatkan atau yang saya cita-citakan. Kebanyakan ulama memberikan salawat. Karena apa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kufiya amrud dunya, orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu, Bapak Ibu, wa kufiya amrud dunya, maka dicukupkan segala urusannya. Wa akhiratu, bahkan bukan hanya di dunia dicukupkan oleh Allah, sampai-sampai di akhirat kelak Allah cukupkan hajat-hajatnya. Wa kuntu lahu syafi'an, dan baginda Nabi Muhammad nanti menjadi penolong bagi orang-orang yang bersolawat, au syahidan, nanti menjadi saksi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Alhamdulillah. Sering Bapak Ibu kita bahas tentang sholawat ini, bahkan sholat tanpa sholawat tidak sah, khotib tidak ada sholawatnya tidak sah. Khotib itu Bapak Ibu, doa tidak ada sholawatnya tergesa-gesa, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda berdoa, ya Allah ampuni aku, ampuni wong tuaku. Nah, di belakangnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai berdoa, pemuda tadi keluar dari masjid. Terus baginda Nabi Muhammad bertanya dengan sahabat, siapa pemuda itu? Nah, saya tidak tahu ya Rasulullah, wa rasulu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasul. Ajil hada, orang yang berdoa tadi tergesa-gesa, kata Rasulullah. Lah, kata sahabat, orang berdoa kok tergesa-gesa ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih subhanahu alaihi
wa sana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika engkau hendak berdoa kepada Allah, maka pujilah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Itu pujian. Kita meminta kepada Allah sekurang-kurangnya alhamdulillah, cukup. Kalau tidak apalnya hamdan na'imin, tidak apa-apa. Yang penting ada kalimat alhamdulillahi rabbil wasanahi alaihi, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa itu jangan lupa salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahmid, sudah alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah berdoa begitu dengan tahmid, dengan salawat, kata Rasulullah, sudah mintalah apa yang engkau minta kepada Allah. Nak pakai bahasa Indonesia, monggo. Ya. Maka para ulama juga mengajari kepada kita, kalau doa itu jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu semua doa yang kita baca itu Bapak Ibu di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu adoga loh Bapak Ibu. Bacalah sebanyak-banyak doa. Inti dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung Bapak Ibu, beruntung diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat banyak. Nabi Musa, ada sahabat Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar, sahabat ini anak raja, bapaknya raja tadi itu ahli Taurat. Anaknya diajari satu lembar lagi, Taurat tadi ditaruh dalam kotak, dibuang, kuncinya. Ngapa bapak ini ngajari Taurat kok tidak sampai habis? Karena penasaran, dibukalah kotak tadi, tertulislah di situ di dalam Taurat Muhammadur Rasulullah. Rasulullah belum lahir Bapak Ibu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, bisa tidak saya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum diciptakan baginda, belum dilahirkan dari seorang ibu. Maka atas iradah Allah, kehendak Allah, Allah mengutus baginda Nabi Muhammad menemui Ka'bil Akhbar. Bahkan Ka'bil Akhbar direstui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak minta Bapak Ibu, tapi kita ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah. Pembahasan selanjutnya, walakin huna syirzimatun minan nas, ada segelintir manusia, wa haula'i humul ladzi hakaina anhum man ziyaratil kubur mana'u ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka segelintir manusia yang melarang ziarah kubur, bahkan melarang ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan fatwa-fatwa ahlul Islam, anna syiddar rihal ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, untuk jangan bersusah payah Bapak Ibu, dosa susah payah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad, katanya. Dari kawan-kawan yang beda pendapat, la yajuzu, tak boleh, katanya. Kita susah payah ke Mekah, ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amma law syaddal mu'minin rihlahu ila ziyaratihi masjidihi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi fadzalik jaizun. Tapi kalau niatnya bersusah payah datang ke kota Madinah, niatnya untuk sholat 2 rakaat, niatnya untuk ibadah di dalam masjid Madinah, maka hukumnya boleh ini Pak. Boleh.
Tapi ziarah ke makam nabinya tidak boleh. Ngabis duit, habis tenaga, capek galau, capek-capek kita ke Madinah, ngabis duit buat paspor macam-macam untuk niatnya ziarah ke makam Nabi Muhammad, jangan gitu. Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ini orang-orang yang melarang ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niatnya untuk sholat di Masjid Madinah, walaupun habis biaya, capek, susah payah untuk niatnya untuk sholat, maka hukumnya boleh. Nah ini para ulama, sebagian para ulama ini aneh Bapak Ibu, aneh. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Ada satu hadis, wa daliluhumul wahid allazi ja'alu fi kulli musannafitihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dalil yang menjadi dasar mereka melarang untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kata baginda Nabi Muhammad, la tushaddur rihal, jangan kalian bersusah payah illa salasati masjid, kecuali dengan 3 masjid. Boleh perjalanan susah payah kecuali 3 masjid ini. Selain masjid tidak boleh. 3 masjid ini. Apa? Pertama al-Masjidil Haram, ke kota Mekah. Wa masjidi, dan masjidku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada wa Masjidil Aqsa, kecuali yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa. Kalau bapak ibu niatnya misalnya pengen sholat di Taj Mahal, nah itu tidak boleh. Di Taj Mahal di India misalnya bapak ibu ya, itu tidak boleh, kecuali perjalanannya itu apa? Ketiga masjid ini boleh, susah-susahlah Pak ya, untuk bisa ibadah di dalam 3 masjid ini. Bahkan sebagian para ulama, waqad dhahabal ba'dul ulama, sebagian para ulama, mayoritas para ulama itu aneh, melarang. Kok bisa? Apa hubungannya antara masjid dengan makam Bapak Ibu? Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka detik ini kata baginda, ziarahlah. Wala taqulu hujran, dan jangan mengatakan perkataan yang kotor. Jadi bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi kita capek-capek untuk ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad, tidak boleh. Ini pendapat orang-orang yang melarang kita untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata sebagian ba'dul ulama, sebagian para ulama, padahal Nabi Muhammad itu membolehkan ziarah, gitu loh. Apa hubungannya, gitu. Maka para ulama menyimpulkan min syiddatir rihal, kalau misalnya perjalanannya ila kuburil anbiya alaihi wassalatu wassalam misla Ibrahim, termaksud kalau kita di perumpamaan untuk ziarah kuburnya ke makamnya para nabi, contoh Nabi Ibrahim, tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh, kecuali 3 masjid kita nih, yang lainnya tidak boleh. Nah ini bahkan sampai-sampai kita dihukumi bid'ah mungkar hukumnya. Maksud kita kan artinya apa? Ketika orang ziarah, oh itu mungkin pendapat dia, artinya kita tidak disalahkan. Ketika kita disalahkan, kita memberikan argumen kita, sehingga kita pun tidak menyalahkan bagian orang-orang yang berbeda pendapat. Artinya apa? Sama-sama punya pendapat, tidak saling menyalahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dijelaskan oleh para ulama kenapa 3 masjid itu memiliki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai-sampai kita tidak boleh memberatkan perjalanan ke sana kecuali 3 masjid tadi. Yang pertama li annal Masjidil Haram. Pertama, Masjidil Haram umira bi banaihi. Banahu Sayyiduna Ibrahim Khalilur Rahman as-salatu alaihi wassalam. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram, yakni baginda Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Yang diperintahkan oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Wa kana yusa'iduhu fi banaihi, dan dibantu pembangunan Masjidil Haram itu oleh Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam, dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Tsumma bijawari Baitil Haram kiblatul alamin, karena dasarnya Masjidil Haram mempunyai keistimewaan adalah dijadikan kiblat, arah bagi semesta alam. Kemudian minasyarif ma ja'ala salati fihi bi mi'ati alfin salatin fi sawa'u minal masjidin. Kita Bapak Ibu salat di Masjidil Haram dengan salat di masjid selain Masjidil Haram itu perbandingannya 100.000 faedahnya. 1 rakaat kita misalnya di masjid selain Masjidil Haram, 1 rakaatnya kita di Masjidil Haram 100.000. Karena di sana dijadikan, ditentukan oleh Allah sebagai kiblat bagi umat Islam. Wa amma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'adzamahu, diagungkannya Masjid Madinah itu sebab apa? Bijawari baitihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdampingan Bapak Ibu dengan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangi Bapak Ibu, Madinah itu bisa mulia, Madinah itu bisa dipilih oleh Allah sebab berdampingan dengan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan sudah kelihatan Madinah itu bisa mulia karena Nabi Muhammad. Madinah itu bisa mulia karena dipilih sebagai hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi yang membuat keistimewaan kota Madinah itu karena Nabi Muhammad. Makanya ulama ini Bapak Ibu marah, bukan marah, kurang, sangat-sangat tidak pendapat. Masa kami ziarah ke makam Nabi tidak boleh, tapi sholat di Masjid Nabawi itu boleh? Padahal Nabawi itu bisa mulia karena sebab Nabi Muhammad. Sedangkan kami ziarah ini Nabi Muhammad mengeluarkan dasarnya, kuntu nahaitukum an ziyarati. Boleh, dulu aku melarang ziarah, sekarang boleh. Fazuruha, ziarahlah kalian. Nah ini ulama yang bikin sangat-sangat tidak sependapat. Masai ziarah ke makam Nabi, orang yang mulia, orang yang bercahaya, sehingga bercahayanya Nabi ini bisa mengangkat Masjid Nabawi ini, bisa sholat sholat di dalam Masjid Madinah itu lihada salati masjidihi sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin fi siwahu, sama 1000 Bapak Ibu. Kita sholat di masjid selain Madinah 1 rakaat, sedangkan kita sholat di Masjid Madinah 1 rakaat itu perbandingannya 1000 Bapak Ibu. Kalau kota Mekah tadi 100.000, kalau kota Madinah 1000. Bisa mulia karena apa dasarnya?
bijiwari baitihi sallallahu alaihi wasallam. Cuma berdampingan, Bapak Ibu. Ini rumah Nabi, ini Masjid Nabawi, berdampingan. Ya. Maka bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikuti suri tauladan baginda Nabi Muhammad, sangat-sangat tidak sependapat ketika melarang ziarah kubur ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, wa amal Masjidul Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa ini dipilih oleh Allah? Derajat yang ketiga di antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, banahu Sayyiduna Ya'qub alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Masjid Aqsa ini posisinya di Yerusalem, Bapak Ibu. Perbatasan jalur Gaza. Kalau kita sering dengar antara Palestina dengan Israel yang menjadi perebutan masjid ini. Masjid ini dibangun oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ba'da banahul Masjidil Haram jadduhu Sayyiduna Ibrahim. Setelah dibangunnya Masjidil Haram oleh kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi arba'ina sanatan. Jaraknya Bapak Ibu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Dibangun oleh Nabi Ya'qub 40 tahun. Nabi Ibrahim bangun, Masjidil Haram sudah tegak 40 tahun kemudian cucunya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam membangun Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa ini bisa mulia? Hadal masjidu musalla anbiya Bani Israel alaihi musallatu wassalam wa kana bijawari buyutihim wa rawdautihim allati hum ba'dal intifalihim. Sebab Masjidil Haram ini tempat sholatnya para nabi Bani Israel. Sebab mulianya karena bersampingan dengan rumahnya para nabi dan tamannya para nabi, Bapak Ibu. Cuma berdampingan rumah dengan para nabi. Maka Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu julukannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Bani Israel itu Bapak Ibu, ya. Bani Israel itu syariatnya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu Nabi Ibrahim punya putra yang namanya Harun, ya, dari Siti Sarah. Kalau Siti Hajar Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini punya istri Sarah, punya putra Harun. Harun ini punya putra dua, Isu dengan Ya'qub. Ya'qub ini punya syariat yang namanya Israel. Israel itu keliling, Bu. Keliling. Makanya Isra Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari, Mi'raj naik ke langit 7. Maka Israel itu syariatnya. Makanya baninya itu putra dari Nabi Ya'qub yang 12 putra, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, maka Bani Israel itu julukannya putra Nabi Ya'qub, Bapak Ibu. Nabi ini ada 124.000, Rasul 313 Rasul. Ya. Maka Masjidil Aqsa itu bisa mulia karena berdampingan dengan tamannya para nabi Bani Israel dan rumahnya Bani Israel. Salat di dalam Masjidil Aqsa itu perumpamaannya kama bi khamsi mi'ati salatin fi siwahu 500, Bapak Ibu.
satu rakaat kita sholat selain Masjidil Aqsa sama satu sholat di dalam Masjidil Aqsa perbandingannya 1:500. Kalau Masjidil Haram 100.000 karena itu kiblat. Kemudian Masjid Madinah ya 1000 rakaat ya. Bisa mengungguli dari Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa dibangun duluan Madinah ya 500 bahkan sebelum Masehi ya jaraknya, baru dibangun Masjid Madinah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rakaatnya 1000, sedangkan Masjidil Aqsa satu rakaatnya 500 ya 500 Bapak Ibu ya. Maka inilah kemuliaan rawahul Baihaqi fi Syu'bul Iman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini derajat-derajatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin batas ini kita insyaallah kita lanjuti di minggu depan. Yang jelas para ulama ya, tidak sependapat ketika melarang dari umat Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beberapa hadis sudah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.